Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan Allah. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, Engkaulah pengharapanku, Engkaulah Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalamku. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau Allah yang disembah, sebab Engkaulah selamanya dalam hidup kami. Shikana makaya amaya sik. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes 13 kita akan baca ayat yang ke-12 sampai 17. Nah, saya ajak untuk saudara baca bergantian. Saudara akan baca ayat yang ke-12 dan kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-13, begitu seterusnya sampai 17. Mari, yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Mari kita baca sama-sama, mulai ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 16. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus apa yang di dalam ilmu teologi disebut sebagai servanthood leadership atau kepemimpinan yang menghamba. Atau kalau di dalam mata kuliah teologi perjanjian baru itu ada subdisiplin atau subdivisi yang namanya adalah teologi kehambaan. Mengapa teologi kehambaan ini penting, saudara? Yesus sendiri berbicara ke dunia dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Jadi intinya bagi siapapun kita, entah saudara berkhotbah, entah saudara itu penerima tamu, entah saudara adalah kolektan, atau saudara adalah pendoa, saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tidak pandang bulu status seseorang, tidak pandang bulu keturunan ningrat atau tidak ningrat, tidak lihat jumlah rekening tabungannya berapa, tidak lihat jumlah kartu kreditnya berapa, tidak lihat status seseorang itu anak pejabat atau anak orang biasa. Yesus mengajarkan kepada kita kalau kita sudah mengatakan dan mengklaim diri pengikut Kristus, maka kita harus hidup seperti Kristus. Amin. Dan Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan berarti mulai sekarang kalau kita ke restoran, kita ringkes-ringkes sendiri, nah, bukan gitu saudara. Bukan berarti kita bilang pada mbaknya, mbak wes, boten usah mbak, kula mawon. Saya aja yang bersihkan, bukan itu. Tapi justru dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dilayani, melainkan melayani. Coba kita lihat kembali, kita bedah satu-satu dari ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebuah tindakan yang sampai hari ini banyak gembala sidang yang melakukannya.
Gembala sidang membasuh kaki diakennya, wah satu-satu. Tapi mohon maaf saudara, saya tidak bisa bayangkan kalau itu dilakukan di tempat ini ya. Kalau saya pribadi, kasihan engkong saudara. Diakennya GAB Mojokerto ini kalau saya tidak salah, kurang lebih ada 100 orang lebih. Nah kasihan engkong, tapi bukan berarti engkong, wah ini Pak Hosea tidak mau membasuh kaki, berarti tidak menghamba. Nah ini banyak orang yang salah tangkap itu banyak. Menghamba bukan berarti harus membasuh kaki. Membasuh kaki bukan berarti menghamba. Banyak hamba Tuhan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, membasuh kaki. Diakennya dibasuh kakinya sampai diakennya nangis semua. Tapi tidak berapa lama pamer foto, wah berdiri. Dan kemudian pakai sepatu yang 12 juta. Tapi nulisnya berkat Tuhan itu luar biasa. Loh ya memang, tapi bukan untuk digitukan. Ya bukan saya kritik, enggak, tapi bisa jadi batu sandungan. Bukan berarti seorang hamba tidak boleh pakai sesuatu yang bermerek, boleh. Tapi bukan untuk di show off. Pakai jam yang puluhan juta. Wah, bukan untuk digitukan. Tapi di sini enggak ada kok saudara. Di sini jamnya bukan puluhan juta, ratusan juta semua soalnya. Jaminan, bukan jam tangan kalau itu. Ya. Nah, kembali lagi ke ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan Yesus kembali ke tempatnya. Yesus berkata, kamu tahu enggak apa yang barusan kulakukan? Mengapa Yesus bertanya seperti ini? Karena ternyata salah satunya saja. Coba kita naik ayat yang ke-8. Siapa yang berbicara di ayat 8? Mari saudara baca. 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, jawab Yesus, nah Petrus ini kan terkenal sebagai orang yang radikal. Maksudnya mungkin baik. Enggak, jangan sampai kakiku dibasuh ya Tuhan ya. Awas, hati-hati kalau kamu membasuh kakiku. Enggak pakai. Kamu itu Tuhan kok, kamu itu Raja, kamu itu guruku. Enggak pakai basuh kaki. Tapi Yesus menjawab dengan memberikan sebuah jawaban yang menurut saya menampar Petrus. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Dalam bahasa lainnya, kalau aku tidak melakukan bagianku untuk memberi contoh, untuk melakukan kehendak Bapakku, yakni melayani bukan dilayani, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kita semua mau untuk bertumbuh seperti Yesus, bertumbuh ke arah Yesus. Amin saudara. Yesus mencontohkan pada kita bahwa hidup ini harus melayani Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan. Saudara, apa yang saudara miliki, saudara bisa masak, saudara masak untuk Tuhan. Mungkin ada KPK, saudara, iya saya bisa masak ini, saudara masak. Saudara mungkin diberi talenta untuk jahit, menjahit. Saudara jahit baju untuk memberkati orang lain. Saudara punya talenta berbicara, saudara minta diurapi oleh Tuhan supaya bisa jadi berkat ketika berkhotbah dan sebagainya. Saudara punya talenta apa? Oh saya suka lari Pak. Ya asal jangan lari dari kenyataan gitu ya kan. Saya suka lari, ya keliling menginjil sambil jogging gitu. Saya suka kumpul-kumpul. Oh ya kumpul-kumpul, enggak apa-apa kumpul. Obrolkan kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup dan sebagainya. Semua dari kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Amin saudara. Mungkin pada awalnya hanya ngobrol mobil, tapi nanti lama-kelamaan bisa masuk membicarakan kehidupan. Misalnya dari ngobrol mobil, wah ini velgnya gini. Tiba-tiba mulai deep conversation, percakapan yang dalam. Lah iya, kemarin itu saya tidak habis pikir ya. Keluarga saya kok bisa mengalami seperti itu. Padahal saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kok bisa? Nah baru saudara masuk. Oh jangan khawatir. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan. Tuhan Yesus pasti kasih kekuatan. Oh iya tak?
Boleh saya berdoa buat engkau? Nah, saudara doakan, selesai. Dari awalnya ngobrol pelak mobil, bisa seperti itu. Bisa. Justru saudara bisa. Justru kalau hamba Tuhan lebih sulit. Mengapa lebih sulit? Hamba Tuhan itu kalau orang ketemu hamba Tuhan, orang-orang itu akan menata dulu. Saya harus jaga sikap, ini hamba Tuhan. Tapi kalau saudara ketemu dengan saudara, ya sudah cuawak biasa. Wah, 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 wah. Tapi saudara masuk di situ. Amin saudara. Mau melayani? Melayani bukan hanya di mimbar. Melayani itu di mana saja. Melayani itu juga termasuk mulutnya seorang hamba. Apa artinya mulut seorang hamba? Pernah saudara lihat ada seorang hamba yang berbicara meskipun tuannya tidak mengizinkan hambanya berbicara? Pernah saudara? Kalau di Indonesia, misalnya ada asisten rumah tangga gitu ya, yang berbicara tanpa disuruh oleh tuannya, apa yang dilakukan tuannya? Aku nak nyuruh kamu ngomong, diam. Demikian pula dengan kita, para hamba. Kalau Tuhan tidak menyuruh kita berbicara, ya tidak usah berbicara. Contohnya, menggosip. Ada enggak di firman Tuhan dituliskan, bicarakanlah tetanggamu satu sama lain, supaya tersebarlah berita itu. Ada? Berarti kita tidak dicontohkan oleh Tuhan kita untuk menggosip. Berarti kira-kira loh saudara ya. Boleh enggak membicarakan orang lain saudara? Ya, yang menjawab hanya 2 orang ya. Makanya saya katakan ini tidak mudah. Servanthood kehambaan ini mudah untuk diterima, tapi untuk melakukannya tidak mudah. Karena kita harus benar-benar tunduk di bawah Tuhan kita. Kita harus benar-benar jadi hamba. Petrus enggak mau. Enggak Tuhan, kamu bukan hamba, kamu ini Tuhan. Yang hamba adalah saya aja yang basuh kakimu. Justru kalau saudara lihat di situ, justru itu bernada lebih tinggi dari Tuhan. Oh Tuhan, enggak, jangan kamu, aku aja. Biasanya justru orang yang seperti itu egonya sangat tinggi sekali. Tapi di sini enggak ada. Nah nanti mungkin lain saat, ini kita bahas lain saat. Kita turun lagi coba. Ayat 9, coba kita lihat ayat 9 dulu. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, ya sudahlah, jangan hanya kakiku, tapi juga tangan dan kepalaku. Kenapa sih kok kaki? Kaki itu kotor loh Tuhan. Saudara zaman dulu belum ada nyekermen. Sekarang kan ada sepatu sandal mereknya nyekermen saudara. Saudara pernah tahu nyekermen? Oh saudara cuma baca Alkitab aja hidupnya ya. Luar biasa. Ada Carville, ada Bata, dan lain-lain. Zaman dulu belum ada. Zaman dulu yang namanya kasut. Cuman tipis bawahnya, terus tali dikaitkan di kakinya. Jadi kaki itu pasti akan sangat amat kotor. Jangan cuma kakiku, tapi tangan dan kepalaku Tuhan. Masih tetap protes, tapi lebih rendah lagi. Bukan jangan membasuh, tapi jangan kakiku yang kotor. Tangan dan kepalaku saja. Ayat 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Hanya apa? Tidak semua. Kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Tuhan tahu kelemahan kita di mana. Loh, tidak ada yang amin, saudara. Tuhan tahu kita ini tidak sempurna. Justru dia datang ke dunia menghamba untuk membuat kita lebih sempurna. Tuhan tahu bagian mana dari hidup kita yang tidak bersih. Justru Tuhan mau masuk, izinkan dia bekerja. Seringkali kita tidak membiarkan Tuhan bekerja, karena kita katakan, Tuhan kok tidak layak loh, utak-utak hidupku ini kotor loh. Dalam hal ini kakiku ini kotor loh Tuhan, jangan basuh kakiku. Jangan kakiku Tuhan, wes
kepala dan tanganku saja Tuhan, yang paling tidak lebih masuk akal lah, bersih. Tuhan jangan dosaku yang ini, yang lain saja, kalau dosaku yang ini terlalu kotor Tuhan. Tapi justru Yesus bilang, oh enggak, namanya orang mandi semuanya harus dibersihkan. Tapi saudara mandi pun pasti masih ada bagian tubuh yang kelewatan. Nah, saya ingin tanya, kalau saudara mandi ada bagian tubuh yang kelewatan untuk disabuni enggak saudara? Kalau saudara mandi sendiri ya, bukan dimandikan oleh orang tua gitu. Apa? Apa coba? Yang enggak bisa disabuni. Ayo semua jujur saudara. Atau mungkin saudara tangannya lebih panjang dari saya. Saya cuma satu yang enggak pernah bisa disabuni. Karena saya sekarang besar, kalau kecil dulu semuanya disabuni. Apa saudara? Enggak bisa, ini mau ditarik tangannya kayak apapun enggak bisa. Terbatas. Ini gambaran saja. Kita mungkin mengatakan, oh sudah sempurna. Oh enggak, ada yang kelewatan. Demikian pula dengan hidup kita, oh aku sudah baik. Hidupku sudah luar biasa. Oh enggak, ada pasti yang kelewatan. Dan di situ Tuhan masuk, Yesus masuk. Aku datang ke dunia untuk melayani. Aku datang ke dunia untuk melengkapi kamu. Apa yang kurang, aku akan masuk dan membuatmu jadi utuh. Amin saudara. Ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, tapi ini lain cerita, nanti lain saat. Kita akan bahas. Kita coba turun ke ayat yang ke-13. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saudara di ayat 13 ini. Kita baca, kamu menyebut aku, perhatikan, guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, saudara perhatikan. Yang pertama apa? Guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Maksudnya apa? Kalau raja segala raja datang untuk melayani, apalagi kita. Kita harus melayani. Yang mau melayani katakan amin, saudara. Melayani itu bukan cuma pakai jas, pakai dasi, pakai baju yang bagus di dalam gereja, dan kemudian tampil, bukan. Di dalam rumah kita bisa melayani Tuhan. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita diberi teladan, bukan berarti kita harus membasuh kaki orang lain. Enggak. Tapi kita harus melayani orang lain. Justru kita diberkati Tuhan, kita harus semakin melayani orang lain. Semakin diangkat oleh Tuhan, kita harus semakin melayani orang lain. Ketika kita sudah diangkat, tapi kita tidak melayani, maka kita akan seperti balon yang lepas di udara. Tidak bisa balik lagi. Tapi kalau kita melayani, ketika kita diangkat, kita akan semakin dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Semua mau diberkati? Tidak ada yang tidak mau diberkati. Mari kita terus melayani Tuhan. Melayani itu apa sih saudara? Melayani itu bukan cuma service. Melayani itu sikap hati yang melayani. Oh, aku ini melayani. Aku akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, suatu hari sekitar tahun 2014, kalau saudara dulu masih ingat awal-awal ibadah pagi ini ada, kami satu tim orang 9 berangkat ke Pulau Kundur. Pulau Kundur itu di Kepulauan Riau. Pulaunya namanya Tanjung Batu. Ya, kotanya Tanjung Batu. Nah, di situ kami melayani Natal sekolah minggu dan Natal umum. Dan ketika Natal umum kami berangkat pagi-pagi dari hotel. Saya bawa mobil 9 orang satu mobil, sudah. Belum barang-barangnya. Dari hotel ke gereja itu 1 jam lebih. Ya namanya hotel, cuman ya kalau sama kota Mojokerto masih bagus Mojokerto gitu ya hotelnya. Sampai
Kami datang pagi-pagi, kami dekor. Wah, kami pasang spanduk Natal GAB, House of Grace, Pulau Kundur. Terus kami pasang balon-balon. Dari pagi terus ngelatih banner, ngelatih tamborin, ngelatih lain-lainnya. Kami rekam di CD, tamborin dan banner, terus kami berikan sambil kami ngajari mereka. Terus ada yang ngelatih musik dan sebagainya. Dan akhirnya hari pun mulai tiba, sore hari. Sampai sore, memang kira-kira 1 jam, 1,5 jam lagi ibadah gitu ya. Tiba-tiba ada seorang yang pakai batik dengan kepala yang tinggi di atas, tangannya dilipat, masuk. Kenapa kalian anak-anak muda belum mandi? Mandi sana. Waduh, dalam hati saudara. Dalam hati, saya manusia. Saudara kan tahu saya manusia. Saya bilang, sopo kono? Dalam hati. Nyentak-nyentak aja. Dalam hati mestinya saya bilang, enggak tahu anaknya siapa. Gitu. Agak sombong sedikit, dalam hati enggak ngomong. Enggak tahu ya. Saya nih diutus oleh sinode ke sini. Kok dibentak-bentak dalam hati? Ya namanya dagingnya masih keluar gitu ya. Saya soalnya enggak mau anak-anak itu dimarah-marahi. Wong kami enggak nganggur, kami enggak main-main, kami justru nyiapkan gerejamu kok. Ya kan? Akhirnya ngomong, cepat mandi sana, mandi cepat, siap-siap. Waduh ini. Ya sudah, ayo siap-siap mandi. Akhirnya semua, ada yang enggak mandi juga ada, biasanya yang enggak mandi adalah laki-laki. Kalau saya enggak lupa dulu, yang laki-laki Yunus Suyanto itu juga enggak mandi saudara. Karena yang laki-laki enggak mandi, yang perempuan yang mandi. Akhirnya kami siap-siap, terus kemudian ganti seragam, pakai batik semua. Nah begitu kita ganti seragam batik, kita keluar pucat mukanya orangnya. Loh, oh ini ternyata tim yang melayani gitu, mungkin gitu pikirnya. Dan kemudian setelah itu, lihat saya naik mimbar, saya yang khotbah. Setelah selesai kebaktian, dia datang ke saya, shalom Pak, shalom. Shalom tutup, dalam hati gitu kan. Tapi saya belajar banyak. Hamba itu kalau tuannya enggak bilang disuruh apa-apa, diam aja. Dan terbukti saudara, saya bersyukur. Coba kalau saya marah, hancur semua itu. Maksudnya apa ya, khotbahnya enggak karu-karuan. Dan saya bersyukur karena saya menahan marah, ada kesaksian anak kecil badannya panas. Ketika saya, ayo kita semua angkat tangan, kita bersyukur. Ada anak kecil di bawah umur 3 tahun kalau tidak salah. Anak itu juga angkat tangan tanpa tumpangan tangan. Anak itu angkat tangan dan ibunya kesaksian. Pak, puji Tuhan, panas anak saya sudah sembuh turun. Nah, coba kalau saya marah. Tidak karu-karuan saudara. Jadi itu cuma untup-untup, belum marah, tapi turun lagi gitu. Coba kalau saudara digitukan, emosinya gitu. Wes capek-capek terbang dari Surabaya itu di total mungkin ada 12 jam perjalanannya. Sampai sini nyetir mobil lagi, sudah banyak tantangan dan sebagainya masih digitukan. Tapi yang namanya hamba, ya hamba. Nuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Hamba itu tidak memunculkan egonya, tapi hamba itu nurut apa kata tuannya. Dan yang jelas, tuannya akan selalu membela hambanya. Hamba itu bukan budak. Budak itu tidak punya hak. Hamba itu punya hak. Budak itu tidak dibayar. Hamba itu dibayar. Hidup saya dan saudara, kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita bukan budak. Oh enggak, kita hamba. Dan setiap bulan pasti turun yang namanya gaji dari Tuhan. Apa? Banyak. Dan juga ada bonus-bonus dari Tuhan. Jadi kita, para hamba Tuhan, siap-siaplah untuk terima gaji hari ini. Amin. Gajinya setiap hari loh Tuhan Yesus. Saudara. Kita bersyukur punya pemimpin yang seperti dia. Ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus mengajarkan pada kita, meskipun aku Yesus, tapi aku ini diutus oleh Bapa. Aku tidak lebih tinggi dari Bapakku. Demikianlah seharusnya kamu tidak boleh lebih tinggi dari yang mengutus kamu. Ayat 17 terakhir. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Saya ingin berakhir kita naik beberapa ayat ke atas, kita lihat ke ayat yang ke-14 kembali. Ayat yang ke-14. Nah, ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian di ayat 14, apa yang Yesus katakan? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah apa? Tuhan dan gurumu. Tadi Yesus ngomongnya guru Tuhan. Tapi yang terakhir, Yesus mengatakan Tuhan dan gurumu. Yesus menekankan otoritas. Aku Tuhan. Kalau aku membasuh kaki, maka kamu juga wajib membasuh kaki sesamamu. Kalau aku melayani, maka kamu juga wajib melayani. Mari katakan bersama saya, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup saya untuk melayani Tuhan. Dalam bidang apapun. Amin, saudara. Nah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh amat baik bagi kita semua. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai kehambaan. Kerendahan hati. Di mana hamba itu tidak akan bertindak di luar keputusan tuannya. Di mana kami tidak akan mendahulukan hal-hal yang membuat kami keluar dari jalur. Seperti emosi kami. Tapi kami akan terlebih dahulu menantikan apa yang Tuhan kami katakan untuk kami lakukan. Tuhan, kami mau terus bertumbuh supaya kami semakin mengenali siapa Tuhan dan Bapa kami. Biarkan kami mengenal kehendak-Mu supaya kami tidak salah langkah. Supaya kami tidak terjerumus ke dalam pencobaan, dalam dosa, dan lain sebagainya. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Biar firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Sepanjang hari ini biar kita semuanya sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kita lakukan akan berhasil, beruntung, dan memuliakan nama Tuhan. Pulanglah saudara, pasti terjadi mujizat hari ini bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.